Selamat malam, Bos. Ini saya mau memperkenalkan di karya saya tentang bermain seni stiker. Ini kita membungkus stiker di bodi rangka mobil yang tidak menggunakan sambungan sama sekali. Maksudnya tidak menggunakan sambungan itu tidak menggunakan pemotongan-pemotongan yang harus diakalin agar tidak terlihat. Nah, tapi saya lebih menyempurnakan, lebih mematangkan, lebih membuat spesifik tentang seni stiker. Saya membungkus ini tanpa menggunakan sambungan. Dan setahu saya dari 2006, dari tahun 2006 sampai sekarang belum pernah ada pembungkusan stiker di sisi rangka bodi mobil yang tanpa pemotongan. Dalam arti tanpa pemotongan itu mayoritas itu di bagian sisi nut itu dia dipotong, disambung. Kalau saya enggak. Itu nah, dari hasil yang saya capai ini saya mencapai seperti ini itu sampai sekarang bisa kemungkinan belum sukses saya. Saya hanya masih 70% kesuksesan saya itu hanya 70%. 30% saya belum, bagi saya belum. Itu udah dari 2006 sampai sekarang. Karena apa? Karena pasti masih banyak yang mempertanyakan apa itu masih banyak yang mempertanyakan tentang spekulasi itu ngelupas ndak. Pasti dia banyak penonton atau banyak komentar yang dia mempunyai spekulasi dengan perkiraan itu pasti mengelupas. Ya, kalau secara logika itu pasti mengelupas dan saya sudah mengalaminya. Saya sudah mengalami dan itu bertahun-tahun, dan dampak resiko kerugian apapun saya sudah mengalami, dari dimarahin orang, gagal dari nama saya. Ya, tapi saya bertanggung jawab. Apapun itu pertanggungjawabannya, saya juga berusaha semaksimal mungkin sesuai konsekuensinya. Karena relasi buat saya itu kan di dunia di dunia berkarya itu sangat penting. Itu mungkin semua orang paham lah, relasi itu hukumnya wajib. Nah, kalau untuk skill ya itu hukum kedua lah, kewajiban kedua. Tapi gini bos, ini saya menggunakan tanpa sambungan itu juga tidak sembarangan, tidak asal. Dan bukan berarti saya menantang, saya juga berani menjawab dari segi praktek dan kedua segi penjelasan. Ini tidak saya lepas karena mayoritas di bagian ini sama ini, kebanyakan customer, pelanggan atau siapapun itu ini tuh seakan-akan segel. Kalau ini dilepas, dia itu terganggu, pemiliknya terganggu. Wah, terganggu dalam hal keraguan. Dia terganggu dalam hal keraguan. Kalau itu dilepas nanti ya kembali ke cerita yang barusan saya bilang. Itu pasti dari pihak pemilik itu sudah berspekulasi. Dia ragu. Ini kalau dilepas, kalau dipasang lagi nanti pasti akan merubah presisi posisi pintu. Nah, itu benar, itu sangat benar. Nah, ya udah, akhirnya kita tidak melepas dan kita memanfaatkan pemasangan ini dengan cara semaksimal mungkin. Ya, skillnya harus benar-benar lebih, sangat lebih jika dibandingkan dengan cara ini dilepas. Kalau teori-teori ini mungkin secara logika awam itu dibahas masih muda lah, masih muda. Katakanlah maksudnya gini, selama lemnya bagus, kadar tarik ulurnya stiker itu bagus, orang masih bisa percaya. Itu penjelasan secara logikanya gitu. Kalau urusan ini itu sangat susah. Ini belum tentu orang bisa menerima kesimpulan atau penjelasan dari saya.
Kalau ini kalau bagi seorang apa ya, bagi seorang seniman ini tuh suatu tantangan, tidak melepas ini, tapi stikernya biar rapi gimana. Nah kalau aku sendiri pakai cara ini, tak lubangin bagian sini, paling kurang lebih ini berapa senti ya, ini panjang lebar kurang lebih di 4 kali 6, ini 4 kali 6. Aku memotongnya itu melubangi stiker ini kurang lebih di 3 sampai 5 cm. Nah, terus karena ini juga bahan premium, bahan bagus, aku belum berani menjawab. Belum berani, aku belum siap untuk memperlihatkan merek ini secara publik, secara asal belum siap lah. Ya kalau dapat bonusan saya siap. Nah, lanjut ini kalau ini kan saya pemasangannya saya lubang. Terus nanti saya panasin di pemanas pakai hot gun. Dia itu kan nanti jadi mulur kita lebarin gini, kita lebarin, kita masukin tapi jangan sampai nempel dulu, pas posisi di sampai sini itu dipanasin lagi biar dia itu kembali seperti semula. Nah terus pelan-pelan sama sampai sini. Nah, terus dipanasin, terus disekrap pakai rakel. Wah mas ini sobek, ya itu resiko, karena kan pasti ada resikonya, itu pasti. Tapi resiko ini kan ya juga nggak masalah lah, kan cuman sedikit sih. Ini juga kalau pintu udah dipasang itu udah nggak kelihatan, yang jangkauan terlihat pandangan ya ini. Mas lah ini kok masih keriput-keriput, kalau ini nanti belum dirapikan. Ini bisa dirapikan setelah melalui tahap finishing. Tahap finishing maksudnya gimana mas? Tahap finishing itu nanti dia dijemur. Setelah jadi keseluruhan itu jangan dipotong dulu, itu nanti dilebihin lah, potongan garis tepinya itu dilebihin atau dibiarin gini dulu, nanti dia di finishing. Dia itu dijemur, kena panas terik matahari, nanti dia pada gelembung gini. Nah kalau gelembung ini biar kita tahu, kita itu harus tahu bahwasanya tidak asal jadi. Nanti dia dilepas lagi gini, dia dilepas lagi gini, dipanasin lagi, terus diurut lagi. Itu sampai benar-benar, jangan sampai benar-benar dia ndak gelembung. Nah itu. Terus ini sama saya juga mau memperkenalkan kalau ini itu seluruh dunia belum pernah ada, setahu saya itu seluruh dunia belum pernah ada berkarya dengan menggunakan stiker ditempel di rangka bodi mobil tanpa menggunakan sambungan. Saya pernah lihat sekilas mulai di beberapa tahun ini stiker itu sangat tenar, dan di belakangan tahun ini saya melihat ada yang sudah membungkus stiker sampai dalaman sini, cuman rata-rata menggunakan sambungan. Sini juga sambungan, sini juga sambungan. Khusus untuk di saya pasti akan ada pertanyaan itu nanti kalau ngelepas, kalau dibahas secara logika ya itu benar, itu pasti ngelupas. Contohnya yaitu yang tadi saya bilang, ini pasti ngelupas. Makanya saya sempurnakan ada tahap finishingnya dijemur. Setelah dijemur itu sudah tahap finishing, dijemur itu sudah benar-benar aman secara menyeluruh, itu ada tahap lagi finishing kedua itu dicuci pertama kali menggunakan air dingin, entah itu satu wadah ember, dikasih es batu, dikasih es, itu dua plastik lah. Kok di finishing
disiram pakai air dingin, kenapa? Ya itu buat memperkeras. Itu memperkeras, yaitu buat ngetes juga sebenarnya. Karena kan mobil itu kalau dibuat keseharian itu kan beberapa wilayah itu kan mempunyai wilayah mempunyai iklim masing-masing. Ada yang di daerah dingin, ada yang di daerah panas gitu. Jadi pada intinya kita punya pencapaian proses pembuatan yang dimana semaksimal mungkin agar penggunanya itu bebas untuk tidak ada pantangan. Mas, ini udah jadi, udah pantangannya apa? Tidak ada pantangan. Nah itu proses yang saya maksud tadi itu tuh pencapaiannya seperti itu, agar tidak ada pantangan sama sekali. Mas, ini nanti kalau dicuci enggak usah, enggak apa-apa, aman, lanjut aja cuci pakai sabu enggak apa-apa. Nah, tahap finishing kedua itu menggunakan air es. Tahap finishing ketiga kita tetap mengetes lagi, kita cuci dengan air deterjen yang sangat kental, terutama di bagian sisi potong tepi ini menggunakan air deterjen yang kental. Itu juga buat ngetes